Bus Trans Jatim Koridor 4 Joko Tingkir berhenti di halte Sunan Derajat tepat pukul 6:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Joko Tingkir. Saat ini hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025. Trip dari Terminal Bunder Gresik menuju Terminal Paciran Lamongan. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian sehat bahagia, lancar segala urusan dan rezekinya. Pemberhentian berikutnya, Terminal Paciran. Perhatikan dan jaga barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Harap hati-hati saat melangkah. Terima kasih. Ikuti perjalanan kami pada video part yang ketiga ini. Part 1 dari Terminal Mojokerto menuju Gresik, kemudian part yang kedua dari Terminal Bunder Gresik menuju ke Terminal Paciran, dan saat ini kita memasuki part yang ketiga dari Terminal Paciran. Kita akan jalan-jalan menuju ke perbatasan antara Paciran dan Brondong, Lamongan, Jawa Timur, guys. Ikuti terus perjalanan kami, semoga memberikan manfaat. Jangan lupa berikan komentar jika kawan-kawan pernah mengunjungi daerah ini dan memiliki pengalaman yang lebih menarik. Terima kasih, selamat menonton. Pelabuhan menuju ke Pulau Bawean ini ya, ASDP Paciran. Alhamdulillah, tepat pukul 06:50 Trans Jatim Koridor 4 Joko Tingkir sudah mendarat di Terminal Paciran. Terima kasih Pak driver. Sampai jumpa. Kita sudah mendarat, guys. Makasih Mas. Sehat selalu, sukses. Untuk diketahui, Terminal Paciran ini satu lokasi dengan Pelabuhan Penyeberangan Paciran atau Pelabuhan Feri Paciran. Terletak di Desa Tanggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang menghubungkan Paciran dengan Bahaur di Pulau Kalimantan, Pelabuhan Bawean di Pulau Bawean, dan Pulau Garongkong di Pulau Sulawesi. PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry atau Persero disingkat ASDP adalah salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan, dan barang. Paciran adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nama Paciran berasal dari kata Jawa cicir yang berarti jatuh. Paciran bisa dikatakan sebagai sentra pariwisata dari Kabupaten Lamongan karena di daerah ini terdapat banyak objek pariwisata. Letak geografi Paciran memang sangat menguntungkan. Batas wilayah Kecamatan Paciran, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sologuro, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Brondong. Suhu maksimal antara 29 derajat Celcius, sedangkan suhu minimal sekitar 20 derajat Celcius. Menariknya, kebanyakan orang Jawa Timur pasti tahu Paciran. Kecamatan Paciran terletak di jalur utama Pantura yang menghubungkan Surabaya dan Semarang. Kalau ditempuh dengan kendaraan bermotor, kurang lebih 2 jam dari arah utara Surabaya. Tidak banyak orang yang tahu kalau pusat peradaban Lamongan itu bukan terletak di pusat pemerintahannya, melainkan di sebuah kecamatan daerah utara yakni Paciran. Paciran termasuk kecamatan yang paling sejahtera di Lamongan dan saat ini telah memiliki 98 lebih lembaga pendidikan formal.
Boleh dibilang kecamatan satu ini adalah yang sempurna. Alasannya yang pertama, Paciran Lamongan mempunyai pantai. Yang kedua, Paciran memiliki WBL dan Mazola, wisata kebanggaan Lamongan. Yang ketiga, Paciran Lamongan nyaman dan aman dari bencana alam. Dan yang keempat, gak hanya ramai wisata duniawi, ada juga wisata religinya guys. Nah kawan-kawan, sebelah kiri kita ini adalah Maharani Zoo dan Goa Lamongan yang disingkat Mazola. Mazola adalah semacam kebun binatang yang dikembangkan sebab ada museum dengan berbagai spesies hewan yang diawetkan. Menariknya, di sini juga ada Goa Maharani yang sangat eksotis, di mana bentuk relief goa yang khas dan unik terlihat seperti istana. Ada jembatan penyeberangannya langsung terintegrasi menuju ke wisata Bahari Lamongan yang disingkat dengan WBL. Buat yang belum tahu, WBL ini bisa dibilang Jatim Park versi Lamongan. Di sini ada berbagai wahana dan permainan yang bisa dinikmati seluruh keluarga. Wisata ini merupakan kombinasi dari wahana hiburan dan wisata edukatif. Bagi pengunjung luar kota, area WBL juga ada resort yang langsung menghadap ke laut. Ini adalah tempat yang tepat untuk menikmati embusan ombak sepuasnya. WBL dulunya merupakan pantai Tanjung Kodok. Maka tak heran jika di bagian depan ada patung kodok raksasa. Ini dia, kodok raksasa yang berwarna hijau. Dinamakan Pantai Kodok karena keberadaan sebuah karang yang menjorok ke pantai, bentuknya menyerupai kodok atau katak. Sementara itu, pintu masuk objek wisata Bahari Lamongan atau WBL dihiasi dengan patung kepiting raksasa dengan capit yang terbuka. Lihat sebelah kanan, seekor kepiting yang besar berwarna oranye nangkring di atas pintu masuknya guys. Paciran tentunya punya banyak potensi. Letaknya yang berbatasan langsung dengan laut menjadikan pembangunan infrastruktur yang banyak berkembang dan menjanjikan adalah wisata. Hal itu bukan hanya karena didukung topografi kaum milenial, namun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lamongan juga mengakomodasi tempat-tempat potensial untuk ditetapkan sebagai objek wisata. Selain kafe dan warung-warung lesehan, ikonik yang sudah ada seperti rujak, maktas, dan angkringan kopi belakangan dikejutkan dengan banyak pembangunan baru dan tata kelola tempat yang dulunya kumuh disulap menjadi objek wisata yang benar-benar baru. Sebut saja di kawasan barat ada Pantai Kutang dan Pantai WBA atau wisata Bom Anyar. Bergeser ke timur ada Pantai Pengkolan dan Aula Cafe. Beranjak ke timur lagi ada Pantai Lorena dan objek wisata baru Taman Kuliner Paciran atau TKP, serta paling timur ada Pantai Kelayar. Saat ini kita masih berada di Jalan Raya Dandes, Paciran menuju ke arah barat, yaitu ke arah Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Ada yang menarik dengan Kecamatan Brondong di sini guys, yaitu kisah tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Cerita kapal Van der Wijk kerap dianggap sebagai salah satu cerita fiksi. Terlebih, cerita mengenai kapal ini diangkat menjadi judul film layar lebar. Namun, rupanya kapal Van der Wijk sebenarnya bukanlah fiksi. Kapal milik maskapai Belanda ini ternyata pernah ada dan berlayar di perairan Hindia Belanda. Meski begitu, tenggelamnya kapal Van der Wijk pada tahun 1936 masih menjadi misteri hingga kini. Bahkan kapal yang disebut-sebut sebagai Titanic Indonesia itu sebagai kapal penumpang terbesar di zamannya saat itu masih berada di perairan Brondong, Kabupaten Lamongan. Terbukti keberadaan Monumen Van der Wijk di Kecamatan Brondong yang dibangun oleh pemerintah Belanda untuk mengenang jasa nelayan lokal yang berhasil menyelamatkan penumpang kapal Van der Wijk. Fakta yang menarik adalah kapal Van der Wijk merupakan kapal penumpang yang mewah dan indah. Kapal ini juga disebut dengan Titanic dari Indonesia. Kapal Van der Wijk memiliki panjang sekitar 97,5 meter dengan lebar 13,4 meter dan tinggi 8,5 meter. Van der Wijk merupakan kapal uap yang melayani rute Amsterdam menuju Indonesia. Saat itu melalui perairan di Hindia Belanda dan merupakan cikal bakal pelayaran nasional Indonesia atau PELNI. Kapal Van der Wijk tenggelam saat berlayar dari Bali menuju Semarang dan akan singgah di Surabaya pada 20 Oktober 1936. Setiba di Surabaya, kapal tercatat membawa muatan 150 ton besi dan 5 buah kondensor dengan masing-masing seberat 3 ton. Pelayaran kapal mewah ini berakhir di perairan Lamongan, Jawa Timur, tepatnya di 12 mil dari pantai Brondong, Lamongan. Diduga kapal ini membawa barang-barang yang berharga dan tercatat 153 penumpang selamat, 58 penumpang tewas, dan 42 lainnya hilang, seperti ditulis oleh The Telegraph pada 22 Oktober 1936. Diperkirakan ada 250 orang berada di dalam kapal tersebut karena pencatatan tidak sesuai. 187 warga pribumi dan 39 warga Eropa. Kapal ini diberitakan miring saat berada 64 km barat daya Surabaya. Setelah itu hanya butuh 6 menit hingga seluruh badan kapal tenggelam. Proses evakuasi melibatkan banyak orang dari nelayan, pilot pesawat terbang, hingga kapal angkatan laut Belanda. Nelayan yang tinggal di pesisir pantai Brondong berusaha menyelamatkan para penumpang kapal Van der Wijk sebagai ucapan terima kasih kepada warga dan untuk mengenang tenggelamnya kapal mewah tersebut, pemerintah Belanda mendirikan Monumen Van der Wijk. Wah, kayaknya filmnya asik nih. Coba nanti kita tonton ya, kita cari dulu di YouTube. Alhamdulillah saat ini kami sudah sampai di tempat istirahat yang nyaman insya Allah. Nah, ini adalah silaturahim sebelum melaksanakan ibadah puasa. Oke kawan-kawan, setelah istirahat insya Allah nanti perjalanan dari rumah ini menuju ke Terminal Paciran akan saya videokan lagi. Setelah sholat asyar dari Masjid At-Taqwa Paciran, kami kembali menyusuri Jalan Raya Dandeles untuk menuju ke Terminal Paciran lagi guys. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini memberikan manfaat. Jangan lupa berikan komentar yang bisa menambah ilmu atau informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan. Terima kasih. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.